kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, bagaimana Ibu mungkin bisa sedikit bercerita kepada saya? Oke, baik, terima kasih Bu Arum. Yang pertama, terima kasih karena sudah ibaratnya kasarannya memilih saya menjadi salah satu narasumber dalam program ini atau kegiatan ini berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan Bu Arum. Yang pertama tadi, bagaimana saya sebagai pemimpin dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Yang pertama, bahwa kita tahu Bu Arum, kita ini meskipun sebagai pemimpin yang saya lakukan adalah saya menyadari bahwa saya ini hanya makhluk. Ketika saya menyadari saya hanya makhluk, berarti saya tidak sempurna. Jadi ketika saya melihat ketidaksempurnaan kepada teman-teman, guru dan karyawan, boleh jadi itu juga akan terjadi pada saya. Nah, berkaitan dengan masalah dilema etika dan bujukan moral ini memang menjadi salah satu masalah yang bagi saya penting untuk dipahami seorang pemimpin. Karena biasanya pemimpin itu menganggap bahwa pemimpin yang baik adalah yang disiplin. Nah, disiplin ki semua peraturan harus terpenuhi. Idealnya ini kudu gini kan begitu. Tetapi tadi ketika kita sudah menyadari bahwa kita itu manusia dan semua yang dibuat manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ono celah salah, maka berkaitan dengan ini saya sebagai pemimpin saat ini sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait dengan kasus-kasus yang terjadi kepada teman-teman. Contoh berkaitan dengan dilema etika, bahwa ketika saya melihat ada dua orang yang melakukan kesalahan sama dalam konteks kedisiplinan di sekolah, si A atau Bu A terlambat, Pak B juga terlambat, sama-sama salah dalam koridor kedisiplinan kepegawaian di sekolah, pada salah, telat, tidak disiplin. Tetapi sebagai kepala sekolah saya tidak langsung kemudian memberikan justifikasi, oh podo wae salah, iki bijine -5, iki -5. Karena bagi saya adil itu tidak harus sama. Maka sebagai kepala sekolah yang memperhatikan dilema etika, yang saya lakukan harus menilik ke belakang apa yang melatar belakangi Ibu A dan Pak B ini terlambat. Meskipun podo-podo hasilnya kita telat podo, tapi kan beda. Apa yang menyebabkan? Oh, yang A ini ternyata sudah berkeluarga, punya anak masih kecil. Nah, saat itu putranya sakit, suaminya harus bekerja, maka terpaksa harus terlambat, tidak bisa datang tepat waktu ke sekolah. Sedangkan Pak B statusnya masih lajang, belum punya tanggungan, anak dan istri, dan rumahnya dekat juga dari sekolah, sehingga tidak ada alasan sebetulnya untuk dia terlambat karena sudah tahu aturannya. Nah, meskipun pada akhirnya sama-sama terlambat, keputusan yang saya ambil saya tidak sama. Mengapa demikian? Karena saya menganggap bahwa meskipun podo-podo terlambat, Ibu A tadi oke, salah di sekolah, tetapi di tempat lain beliau sedang melakukan kebenaran juga yang tidak bisa itu digantikan oleh orang lain, seperti itu. Berbeda dengan bujukan moral. Seperti Bu Arum tahu, di sekolah kita sudah ada aturan kalau terlambat ada pengurangan tunjangan, begitu nggih, meskipun tidak banyak. Tetapi bagi orang-orang yang tidak punya integritas, ketika terbujuk moralnya, contoh, lah telat semenit karo sejam podo kok potongane. Padahal sebetulnya kalau beliau itu telat semenit dan tetap, oh yos aku telat, ya sudah, saya harus bersegera ke sekolah dengan tadi bujukan moral, nah sama saja kok. Kemudian beliau memundurkan kedatangannya lebih molor lagi, kan salahnya tidak hanya menjadi satu, tadinya salahnya hanya terlambat. Yang kedua, beliau sudah mengkhianati, menyengaja mengulur waktu. Yang ketiga, mengabaikan anak-anak, mengabaikan hanya anak-anak secara sengaja. Yang depan tadi tidak sengaja, kondisinya putranya sakit. Kalau ini kan secara sengaja. Kode-kode nanti saya dipotong 10.000 katakanlah, eman-eman telat semenit, sejam saya tak. Nah, itu bujukan moral. Nah, seperti itu yang kepala sekolah harus jeli. Bagaimana bertindak, bagaimana berlaku agar supaya keputusan yang diambil tidak merugikan, karena kita tidak tahu yang melatar belakang itu apa. Seperti itu, Bu. Ya, betul, Nggih. Apakah itu masuk ke dilema etika atau bujukan moral? Harus menelaah apa sih alasannya menjadi seperti itu. Lalu Bu Citra tadi sudah menyampaikan bahwa
yang namanya sebuah kesalahan itu mungkin apa ya namanya istilahnya, mungkin pribadi itu sedang berjuang untuk yang sama-sama benar. Nah mungkin ada dua kepentingan yang memang mengandung nilai kebajikan yang ketika dia memiliki dia sebenarnya benar untuk sisi yang sama dan sisi ini juga benar. Nah di sini Bu Citra sebagai seorang pemimpin, nah apabila menghadapi situasi tersebut, Bu Citra harus bagaimana langkah-langkah yang Bu Citra ambil ketika menyikapi hal itu? Iya, terima kasih Bu Arum. Langkah-langkah yang saya ambil sebenarnya tadi sedikit banyak sudah saya jelaskan bahwa saya tidak langsung ketika ada kasus langsung memutuskan iki harus saya berikan sanksi, hukuman dan lain sebagainya, tidak, tetapi saya harus tabayun dulu, melihat apa yang melatar belakangi. Jadi tadi saya contohkan Bu Arum, ketika seorang guru atau teman saya berada di situasi dilema etika yang nek aku tekan sekolah tepat waktu itu baik dan saya ngopeni anakku juga baik, maka saya akan melihat prioritas mana yang tidak bisa digantikan. Contoh, kalau dia tidak datang ke sekolah, artinya terlambat ke sekolah, saya masih bisa mencarikan pengganti guru lain yang slow, yang saat itu tidak mengajar. Tetapi kan saya tidak bisa mencarikan pengganti sosok ibu yang bisa ngopeni anak di rumah. Maka dari prioritas timbangan itu, meskipun sama-sama benar, berada di sekolah tepat waktu benar, berada di rumah ngopeni anak benar, maka saya lebih memberikan waktu, memberikan kesempatan teman saya untuk berada di rumah. Dan saya tidak menganggapnya salah karena meninggalkan tugas di sekolah, karena bagi saya tugas yang ditinggalkan di sekolah masih bisa dihandle orang lain, tapi yang di rumah nggak ada, tidak bisa, hanya beliau sendiri yang harus menyelesaikan. Nah, pada kasus seperti ini maka saya akan memberikan kesempatan teman-teman untuk berada meskipun sama-sama benar, tapi di tempat yang dia tidak bisa digantikan oleh orang lain. Seperti itu. Jadi misalnya pada prioritas yang ya, betul. Tidak akan tabayun lalu melihat prioritasnya yang betul. Apa, maka tidak akan mengambil langkah tersebut. Baik, lalu yang hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Yang dianggap efektif. Iya, yang saya anggap efektif yang pertama adalah saya tidak gerusah-gerusuk, tidak langsung telat terus masih salah, tidak. Efektif yang saya maksud adalah saya harus tepat, maka saya harus merencanakan, bukan menjadwalkan. Contoh, saya menjadwalkan menyelesaikan kasus itu cuma tiap hari Jumat, padahal kasusnya terjadi hari Senin. Itu kan bertele-tele. Jadi bukan menjadwalkan tapi merencanakan. Merencanakan itu segera ditangani, tapi orang waton. Direncanakan, oh ya nanti coba tak cek CCTV. Oh ya nanti saya cek secara akuntabel data presensi. Oh ya saya tak tabayun kepada yang bersangkutan. Oh saya tak tanya kepada teman-teman di sekitarnya apakah betul itu terjadi. Merencanakan step by step, tetapi bukan kemudian kaku menjadwalkan. Nah, saya menyelesaikan cuma tiap hari Jumat, tidak, karena masalah harus segera selesai. Hanya memang saya harus mengumpulkan data, karena boleh jadi kacamatanya Bu Citra itu hanya melihat satu sisi. Saya tak delok yang salah. Oh boleh jadi ada info dari teman, Bu kondisinya Bu A itu kemarin putranya ternyata muntah sakit dan lain sebagainya. Nah itu perlu masukan dari orang lain agar keputusan yang dibuat tidak merugikan, seperti itu. Biasa Bunda. Lalu untuk selama ini, saya yakin Bunda sudah banyak mengalami atau menyikapi kasus-kasus yang terkait dengan Bunda etika. Nah, yang Bunda rasakan yang menjadi tantangan selama ini apa Bunda? Tantangan terbesar saya Bu Arum adalah saya harus menyamakan persepsi, karena tidak semua teman saya ketika saya mengambil ini Bu Citra itu bagaimana ya, sama-sama salah, yang ini ditegur, kok yang satu dibiarkan. Kan teman tidak semua mau memahami itu. Padahal saya yang paling tahu, wong saya sudah menganalisa, saya sudah mengobservasi, ini telatnya kasusnya berbeda ya. Ini tuh yang satu telat karena ada tanggung jawab, ada dilema etika yang harus diselesaikan. Sedangkan yang ini menyengaja, karena ada buktinya. Contohnya apa? Oh ada yang melihat ternyata jam sekian si X masih di sana Bu, santai-santai. Sehingga tantangan terberat saya adalah menyamakan persepsi teman-teman, mengendalikan situasi agar kondusif, membuat kepuasan bekerja itu tetap nyaman,
sehingga konco-konco itu ikut bisa merasakan bahwa oh tidak semua kesalahan yang sama itu harus mendapatkan imbalan yang sama, karena tadi bagi saya adil itu tidak harus sama seperti itu Bu Arum. Jadi tantangan terbesar adalah menyamakan isi kepala teman-teman terkait dengan dilema etika dan tujuan. Oke, lalu Bunda tadi menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada jadwal ya Bunda, artinya apabila kasus itu terjadi hari Senin ya saya harus segera menyelesaikan, betul. Namun karena di sini ada pertanyaan, apakah ada jadwal yang Bunda punya dalam menyikapi hal itu, apakah ada jadwal yang unik? Kalau jadwal tadi sudah saya sampaikan, jadwal tidak ada, tetapi direncanakan, dan kasus itu secara insidental terjadinya kapan harus segera diselesaikan. Jadi jadwal tidak saya tidak membuat jadwal saya menyelesaikan kasus-kasus guru itu hanya setiap sebulan sekali kah, tiap hari Jumat kah, tidak. Tetapi begitu ada kasus, begitu saya bergerak merencanakan untuk mengambil langkah solusi. Oh, kok ada guru yang seperti ini beberapa kali tidak masuk atau terlambat, ya maka saya harus segera. Oh, nanti saya segera menghubungi kepegawaian, saya minta data. Oh, saya nanti tak konfirmasi kepada teman-teman misal paralelnya. Oh, 3 saya tak cek CCTV. Oh, 4 saya tak bayar kepada yang bersangkutan. Jadi bukan menjadwalkan, tetapi merencanakan step-step untuk mengambil solusi. Jika ada kasus langsung segera diselesaikan. Lalu di sini adakah faktor atau seseorang yang mungkin membantu Bunda dalam menyelesaikan ataupun dalam mengambil keputusan-keputusan terkait dengan pembelaan? Jelas ada, karena saya menyadari Bu Arum, meskipun saya pemimpin, saya nggak bisa bekerja sendiri, saya tidak bisa bersolo karir. Makanya di sekolah ini saya membentuk tim, saya sebutnya kabit, ya termasuk Bu Arum juga masuk dalam kabit saya, yang itu adalah orang-orang benar-benar yang membantu saya melaksanakan semua program di sekolah. Sebagai pemimpin saya tidak bisa mendistribusikan kepemimpinan saya sendiri, tetapi saya harus membagikan kepada teman-teman. Beberapa kasus yang terjadi biasanya saya atau ada perencanaan program, biasanya saya sangat terbantu dengan teman-teman di kabit ini. Jadi biasanya saya ngaturi beliau-beliau untuk saya sampaikan ada masalah seperti ini, saya minta pendapat. Nah, yang tadi saya sampaikan merencanakan mengambil solusi itu ya salah satunya dengan mengambil data, informasi dari orang-orang sekitar termasuk kabit. Jadi kalau ditanyakan ada nggak yang membantu, jelas ada. Saya tidak bisa sendiri, saya tidak bisa mampu sendiri, saya tidak baik sendiri. Tetapi ada teman-teman yang saya sebut kabit tadi yang membantu saya. Misal ada masalah kepegawaian, ya saya minta masukan dari kabit kepegawaian. Ada masalah terkait dengan ada guru kok ini Bu belum mengumpulkan administrasi, ya saya panggil nanti kabitnya, standar isi, standar proses kelulusan kurikulum, ini loh ada teman bagaimana solusinya. Oh kita buat, oh ya besok kita rencanakan supervisi, oh kita buat, kemarin kita mau akreditasi misalkan ada buku saku masing-masing guru yang bisa terlihat. Nah itu kan solusi, itu munculnya dari mana? Tidak selalu dari saya sendiri, adalah dari diskusi bersama-sama dengan kabit seperti itu. Biasa yang Bunda sampaikan. Lalu yang terakhir Bunda, dari sekian banyak pengalaman yang telah Bunda lakukan dalam menyikapi kasus-kasus dilema etika dan juga dari pengalaman Bunda dalam mengambil keputusan dengan melibatkan banyak faktor dan banyak person, tentu ada pembelajaran yang Bunda petik dari beberapa hal tersebut. Nah mungkin Bunda bisa diceritakan kepada saya. Baik, pelajarannya yang saya ambil Bu Arum, ketika kita melihat orang lain itu berpotensi salah atau dia salah, kita harus menyadari bahwa kamu dan saya sama-sama benar. Kalau kamu punya potensi salah, demikian juga dengan saya. Jadi ketika kita melihat orang lain salah, jangan buru-buru mengatakan kamu salah dan saya lebih baik. Itu satu. Yang kedua, bahwa adil itu proporsional. Tidak harus sama plek ketiplek. Disiplin ditegakkan, tetapi kita harus melihat apa faktor yang membuat orang lain kemudian melakukan pelanggaran terhadap kedisiplinan. Harus kita lihat, karena itu berbahaya. Sebagai seorang pimpinan, kalau kita tidak melihat itu menjadi berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena produknya pemimpin itu hanya ada dua, keputusan dan kebijakan. Jangan sampai keputusan dan kebijakan itu yang kita menjunjung, mengatasnamakan, mengangkat
tinggi disiplin, ternyata itu sedang mencederai orang lain. Karena sesungguhnya tidak seperti itu yang terjadi. Jadi kalau ditanya hal berharga apa yang saya dapatkan, satu, dengan saya melihat, menelaah kesalahan teman-teman, saya jadi menyadari saya juga punya peluang salah. Yang kedua, ketika jadi seorang pemimpin, betul saya harus menegakkan keadilan, tetapi menegakkan keadilan yang proporsional. Yang ketiga, bahwa adil itu tidak harus sama. Bahwa adil itu ketika teman-teman saya bagi kaos, tidak saya bagi semua ukuran L. Oh adil kok LKB. Padahal teman saya ada yang kurus, ada yang mungkin seharusnya memakai XL. Jadi bagi saya adil, semua saya beri, tetapi size-nya saya sesuaikan. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Aro. Saya hari ini dan ini sangat berharga juga untuk saya. Sama-sama. Baik, untuk kali ini cukup sekian dari saya. Sama-sama, Dan siap. terima kasih sekali lagi. Sama-sama, semoga sukses ya Bu Terima Arum. kasih, selalu sehat. Amin, 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 amin. Oke, Bu Arum sukses selalu. Baik, berikut saya perkenalkan Bapak Amiruddin adalah Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Lenso 2 dan Simak. Baik, mohon izin saya meminta waktu sebentar kepada Pak Amir untuk sedikit saya belajar bersama Pak Amir mengenai bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ataupun tuntutan orang. Nah, bosan ya Pak? Baik, untuk yang pertama, Nyusul Pak Amir, bagaimanakah selama ini Bapak dalam memahami dan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Mengidentifikasinya sebetulnya tidak harus identitas. Kadang-kadang penampilan itu muncul. Tapi untuk legal formalnya memang sering itu dihadapkan bahasa kami semacam alternatif. Dan ada dua alternatif, tiga alternatif, semuanya sama-sama baik. Atau mungkin juga sama-sama tidak menentukan. Ini dilematis itu. Secara moral kita harus bertanggung jawabkan itu pada orang tua, kepada guru karyawan. Tapi prinsip untuk hal ini kita tidak masalah. Sebagai pertimbangan biasanya kami keluarkan sama perwakilan lain, dari Panggilan, kemudian komite. Sebenarnya kadang saya keluarkan itu sudah saya kantongi jawabannya. Artinya kan semuanya baik ya. Biasanya hal-hal semacam ini benar. Ini dilakukan pun nggak apa-apa, ini dilakukan pun nggak apa-apa. Ini sebagai tanggung jawaban kita ini sudah kita keluarkan kok saling buruk. Contoh, makan snack, katakanlah snack. Ini bagusnya gimana ya? Dan apa kayak kita misalkan snacknya langsung terpisah dengan buahnya, buah ya idealnya setelah makan gitu. Tetapi bangannya rame daripada ribut, ya kita ajak sharing, komunikasikan dengan baik. Sebenarnya baik dan sudah tindakan sekarang ya baik, ya baik kan. Tapi karena tidak ada komunikasi akan rame. Sebetulnya sudah saya kantongi jawabannya. Ya idealnya juga diberikan setelah makan lah, jualan makan. Oke, biasanya kita identifikasinya itu dari dua hal ya. Bukan saja kita komunikasikan, kita bagi komunikasi. Iya, baik. Oke, baik, terima kasih. Berarti itu tadi sudah mengandung langkah-langkah ya Pak ya. Apabila Bapak mengalami
sebuah kasus di mana apabila Bapak mengambil langkah A, ya benar, mengambil langkah B yang benar, maka Bapak mengambil cenderung pada langkah namanya adalah Ya salah satu, tapi kita meminimalisir. Biasanya yang saya terapkan itu mudorotnya yang terbesar kita hindari. Karena kita hidup dalam suasana Islami, mudorot yang terbesar itu yang kita tindak. baik, berarti kalau boleh saya simpulkan prioritas ya Pak, Ya. skala prioritas. Baik Pak, lalu menurut Pak Amir, selama ini yang paling Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang itu tadi Pak, misal Bapak ada sebuah tadi mengangkat sebelum juga sebenarnya ini, dimana setelah juga sebenarnya baik. Jadi yang Bapak anggap langkahnya efektif itu yang bagaimana untuk mengambil Bangun komunikasi itu yang paling efektif. Komite ada juga yang kadang-kadang ya seperti tadi saya sampaikan, kita sampaikan ke komite itu sebetulnya sifatnya ya sosialisasi. Jadi memang sudah pasti komite iya mengiyakan, tapi apapun kami harus sampaikan sosialisasi. Apa kalau ada apa-apa kan nanti ditempuh ya begitu. Saya sudah sosialisasi sama komite nggak masalah, sudah jalan. baik, oke Pak. Kemudian selama ini dengan langkah yang Bapak ambil tadi, adakah tantangan Pak yang mungkin Bapak rasa muncul ketika Bapak melakukan langkah-langkah tersebut? Selama ini yang saya rasakan tantangan yang berarti tidak ada. Kuncinya memang membangun komunikasi. Yang jadi masalah itu kan memang kadang ingin ngapunten ya maaf Pak, kalau sekolah itu sendirian. Kalau masalah sepele putus sendiri. Itu yang tidak. Kan ketika dalam hal manajemen ada pertanyaan yang mesti kita letakkan. Kalau ada usulan bagus, ada masukan baik, dan itu bagaimana? Dan sebagainya dan sebagainya. Kalau saya jawab, itu yang kita cari. Sudah kalau berbayar, harus mahal. Gitu. Baik. Lalu ketika Bapak menghadapi situasi kasus-kasus tersebut muncul, tidak hanya ini terhubung pada permasalahan makan buah ya Pak ya, Banyak hal itu. Iya betul sekali, dan terutama pada masalah itu tadi Pak, dilema etika ketika kita mengambil langkah yang satu tuh sebenarnya juga benar, langkah yang lain juga sebenarnya benar juga, jadi semua benar. Nah di situ apakah Bapak memiliki semacam jadwal atau apa ya namanya ya, ketika Bapak menghadapi itu tuh langsung diselesaikan pada saat itu, atau memiliki jadwal khusus ketika Bapak menghadapi hal tersebut? Kalau semacam ini kan sering muncul di jalan. Ketika yang hal-hal yang jangka panjang, saya tahu persis ya. Contoh, misalkan saya di unit 1, saya harus membenahi sarana dalam bentuk fisik. Di unit 2 juga begitu. Semuanya baik, semuanya. Tetapi tahap itu jangka panjang, artinya tidak segera ya. Bukan jangka panjang sekian tahun, tapi masih ada waktu. Misalkan 1 semester akhir semester. Nah yang muncul semacam ini dilematis itu biasanya itu muncul tiba-tiba tanpa direncanakan. Saya harus ambil keputusan, saya harus ambil kebijakan segera. Nah ini kadang-kadang juga yang penting, saya sudah komunikasi sekarang dengan komite. Pak ini begini, ya sudah nggak apa-apa. Karena tidak sempat bertemu dengan komite, harus segera saya ambil kebijakan segera. Jadi ini hal-hal yang sering menjadi tantangan kami. Jangan sampai melupakan partner kita di sekolah, terutama kan komite dari wakil wali umum. Jadi aman kita. Kalau kita putus sendiri kadang-kadang bener orang jadi karpet, kadang-kadang betul, tapi maunya wali murid ya memang diajak. Berarti tidak ada jadwal khusus ya Pak Y, tetapi Kalau ya itu kalau yang spontan muncul permasalahan datang segera itu tidak harus dibawa ke koordinasi. Tapi kalau yang hal-hal yang tadi saya sampaikan rencana itu ini bagus membangun dan karena juga bagus atau mengutamakan yang unit 2 dulu juga bagus. Itu kita rencanakan pasti kami pas koordinasi bersama teman-teman kita minta pertimbangan sahabat.
Kemudian saya sampaikan juga komite ini hasil koordinasi kemarin bersama Satgas juga, rencananya rehab di unit 2 akan dilaksanakan di tahun ajaran sebelum libur, tetapi sesudah anak-anak melaksanakan. Berarti tergantung dari Ya, permasalahan yang betul. muncul. Jadi kalau permasalahan yang tiba-tiba memang sering sekali itu ya. Kadang-kadang juga ada murid datang begini ada menyampaikan beberapa permasalahan yang memang sama-sama baik. Bagaimana ya baiknya Pak? Ya monggo. Intinya saya pesan diambil kebijakan boleh dari kelas per kelas katakanlah ya. Yang penting teman-teman wali murid yang lain diberitahu tidak rame, tidak bersih. Diserahkan juga kepada wali. Artinya kami memberi alternatif itu. Pengbiayanya ora apa-apa, mau dilaksanakan pagi juga nggak masalah, dilaksanakan sore juga nggak masalah. Misalkan wali murid, baiknya gimana ya Pak? Wali murid, kalau itu ya pagi nggak masalah, sore juga nggak masalah. Tapi monggo yang penting maunya wali murid bagaimana? Karena mempertimbangkan naik pagi sekian persen tidak bisa datang karena ada yang bekerja, ada ikatan dinas dan sebagainya kan. Oke, baik, untuk yang berikutnya ini adakah Pak dalam Bapak mengambil keputusan terkait dengan hal-hal tadi itu adakah faktor atau mungkin seseorang yang selama ini Bapak jadikan sebagai semacam asisten atau yang membantu Bapak mempermudah dalam mengambil keputusan? Tentu saja dalam hal ini kalau kaitannya dengan kebijakan luar kami pasti komunikasi dengan Dinas sebagai tanggung termasuk sama wali murid itu juga partner ada. Kita tidak membiasakan mengambil kebijakan langsung dari saya pribadi tanpa pertimbangan teman yang lain. Pasti saya komunikasi karena apa ya, sebagai setidaknya dalam pertimbangan sebagai balance. Oh ternyata masukan dari teman-teman lebih baik sebagai kebijakan. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, dari proses, langkah, kemudian tantangan, kemudian jadwal dan serta beberapa faktor yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman yang telah Bapak lalui dalam mengambil keputusan? Kalau pembelajaran kan proses saya mesti harus pelajari dulu. Satu diantaranya memang kesabaran. Kita melibatkan dulu. Itu juga. Mestinya saya ambil kebijakan sekarang benar begitu saya baru sabar. Saya harus komunikasikan dulu nih dengan teman-teman komite satu. Yang kedua, kita itu mau tidak mau harus belajar psikologi masyarakat. Bagaimana agar kebijakan itu bisa lebih nyaman dengan pertimbangan secara psikologis masyarakat. Bagaimana kita belajar maunya bagaimana masyarakat. Saya punya cerita terkait dengan ini tokoh masyarakat ini. Kalau beliau yang menyampaikan itu nggak ada kegaduhan karena polisinya itu apa ya, dia demokratis, familiar, bisa diterima semua kalangan. Inilah yang kita harus belajar tantangan. Iya. Iya. Katanya kalau sepertinya kita sudah mengerti sudah berpikir dan dilontarkan ternyata menjadi kebijakan yang menimbulkan berbagai. Maka kita harus belajar tentang psikologi masyarakat. Banyak bacaan-bacaan orang dan sebagainya. Ya secara karena tidak pada mau belajar. Laki-laki bagaimana mengambil hati seorang wanita itu kan gampang gitu. Tapi kita harus tahu sosiologi cinta kan, ilmu percintaan itu kan
bukan hal yang takut. Kan banyak laki-laki gagal sebetulnya sang perempuan itu mau suka juga, tapi karena salah pendekatannya gagal. Intinya itu ya, contoh yang tapi ilmunya ya, tapi saya ini memang tidak pernah dipelajari ada alokasi waktu macam itu, pasti banyak sekali ditemukan di lapangan. Bagaimana sekolah-sekolah membuat suasana adem, ayem, nyaman, itu ya karena digelar di gunung dan komunikasi dengan baik. Baik, terima kasih banyak Pak Amir atas kesempatan dan ilmunya. Pesannya adalah sabar dan belajar sekolah. Ya. Oke, terima kasih Pak Amir. Demikian sedikit wawancara bersama Pak Amiruddin, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Ejong 2. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu Hindun, saya mohon waktu sebentar untuk saya belajar mengenai bagaimana Bu Hindun menjadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, untuk yang pertama, bagaimana Bu Hindun dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi masalah tentunya kami ini ya, jadi taruhlah ada suatu permasalahan maka konfirmasi itu ada, jadi tetap kami komunikasi gitu ya, kedua belah pihak bisa mencari tahu, bisa komunikasi gitu ya dengan yang bersangkutan begitu ya, atau mungkin ada orang lain yang bisa ditanya. Tapi kalau ada hal-hal tertentu yang krusial gitu ya, lebih enak kalau langsung kepada yang bersangkutan gitu ya, untuk mengidentifikasi itu. Nah, terkait dengan ini dilema etika atau rujukan moral tentunya kan sudah ada pakemnya masing-masing begitu ya. Dan permasalahan dilema etika itu seringkali terjadi, dan ini menjadi kalau sebuah kami sebagai pemangku kebijakan gitu ya, itu kadang menjadi sebuah, ya namanya juga dilema. Dilema itu kan tentu ada hal yang ragu dan yakin gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau di sebuah instansi atau kita sekolah yang namanya aturan itu ada tata tertib, peraturan atau etika guru itu pasti ada gitu ya. Nah, cuman kadang ketika di hadapan masalah benar dan benar. Iya, betul. Ya, itu yang dilema kan di sana. Iya. Nah, namun kalau bagi kami terkait dengan ini identifikasi, saya lebih enak ketika ngobrol, diskusi begitu ya. Jadi nanti akan, oh ya masing-masing tahu kenapa begini, kenapa begitu, jadi tidak sepihak. Oke, berarti dengan komunikasi ya Bunda ya? Ya, komunikasi. Oke, baik. Lalu secara detail, tadi Bunda sudah menyampaikan yang susah itu ketika podo-podo semua benar, mengambil jalan kanan yang benar, jalan kiri yang benar. Nah, di situ Bu Hindun sebagai pemimpin pembelajaran sebuah instansi, mohon maaf. Nah, bagaimana cara Bu Hindun, terutama mengenai langkah-langkahnya Bu Hindun, ketika Bu Hindun menghadapi situasi yang masing-masing benar, ketika kita mengambil A benar, B benar. Nah, bagaimana langkah yang Bu Hindun ambil? Terima kasih. Pernah dihadapkan suatu kasus, misal ada rekan guru yang terlambat begitu ya. Ini terlambat, ada apa kok jadi sering terlambat begitu ya. Kemudian kami ini aroke ceritanya. Ternyata ada hal krusial yang memang berat dilakukan, dalam artian ketika anak di rumah tidak ada asisten, dia ada anak kecil dan harus masuk KB, kemudian jam masuknya berbeda, dia lebih siang begitu kan. Sedangkan kayak ditinggal di rumah sendiri nggak mungkin, masih balita misalnya. Harus KB itu jadi nunggu buka. Nah, konsekuensinya kan ke sekolahnya jadi siang. Nah, ini data ini kan kemudian ketika kami ngaruhke, oh ternyata alasannya ini. Di satu sisi ya yang namanya anak kecil belum bisa mandiri, dia harus dititipkan. Di satu sisi kono buka jam sekian. Nah,
ini dihadapkan masing-masing ya iki demi prioritas anak, nek ra dititipke saya juga tidak bisa ngajar begitu ya. Ketika ini tidak dititipkan, tapi kalau dititipkan ya saya harus nunggu juga konsekuensinya terlambat begitu ya. Padahal punya tugas pokok mengajar misalnya kayak gitu. Nah ini ya tentunya kami diskusi ya, cari solusi yang terbaik begitu ya. Terus bagaimana? Akhirnya ada win-win solution. Ya tidak dia sendiri yang terlambat, tapi nanti gantian dengan istrinya. Kemudian kira-kira liarnya niki kapan? Dia punya batas waktu sendiri, bagaimana dia bisa mengatur atau mungkin komunikasi dengan KB-nya atau dan sebagainya. Gitu. Nah ini terkait dengan win-win solution inilah ada jika ya memang ketemu, ngobrol, diskusi, bermusyawarah begitu. Dan tentunya ini yang menjadi tantangan. Nah ini menjawab nanti kalau ada tantangan ketika ini dilema itu adalah jangan sampai ini karena suatu sistem dan dia keluar sistem ada anggapan, wah dia aja terlambat didiemin aja, gitu ya, nggak ada tindakan apa-apa. Gitu. Ini jangan sampai. Nah ini juga sebuah tantangan. Nah kasus ini, nah alangkah baiknya ketika nanti ya kita sampaikan kepada teman-teman yang lain juga nggak apa-apa bahwa ini dapat disentrasi untuk semester ini karena ini datang sekian, monggo diatur terkait jadwal karena ada kesulitan di sini. Tapi insya Allah semester depan atau mungkin sebelum semester depan sudah bisa ngigo, ya alhamdulillah tetap ada kesempatan. Oke, berarti tabayun, duduk bersama, prioritas, lalu win-win solution ya Bu ya. Harapannya seperti itu. Lalu ada nggak ya Bunda yang menurut Bunda yang paling efektif? Apakah itu tadi sebuah langkah itu berarti prosedur, jadi ada step 1, step 2, step 3, atau Bunda memiliki yang langkah yang jitu yang mungkin selama ini pernah Bunda alami ketika menghadapi dilema etika? Prosedur itu ada, kami kan ada bagian kepegawaian ya. Saya pun kalau kadang ada permasalahan apa itu ya dari kepegawaian. Harapan kami adalah ya permasalahan itu selesai di tingkat kepegawaian. Harapannya itu masalah ringan aja. Biasanya yang sama kami itu ya sudah butuh pertimbangan atau kebijakan. Itu barulah sampai ke kami. Nah ini sudah prosedur. Jadi kalau teman-teman itu ada masalah apa ya kepegawaian barulah nanti naik ke kami. Terus efektifnya apa ya daripada kalau peraturan sebenarnya hitam putih itu jelas, benar langgar gini dan sebagainya. Tapi musyawarah mufakat itu ada win-win solution itu lebih enak. Baik. Jadi lebih enak. Sisi kemanusiaan ya. Oke, baik, saya tangkap dengan baik. Oke, lalu tadi sudah disinggung sedikit mengenai tantangan ya Bunda ya. Kalau saya boleh mengambil kesimpulan tadi berarti menyamakan persepsi ya. Iya. Antara Bunda sebagai seorang pemimpin dan juga mungkin di sini kebetulan guru karyawan sebagai pihak yang dipimpin oleh Bunda. Nah, ada tidak ya tantangan selain menyamakan persepsi tersebut Bunda untuk menghadapi tantangannya ini aja menekan ego masing-masing. Kalau memang itu menjadi sebuah ada kendala, ada kesulitan ya udah bilang aja. Gitu. Jadi nanti kan dicari solusinya bersama. Kadang kan ada misalkan udahlah mungkin tidak mau ini diketahui orang lain atau mungkin ya kita menghargai privasi ya. Cuman kadang nganggap udahlah nggak apa-apa. Aku gini dapat konsekuensi nggak apa-apa. Nah itu loh yang kadang gini. Berarti memahamkan pihak yang bersalah itu tadi bahwa ini itu sebenarnya tidak apa-apa ketika kita sharing gitu ya Bunda atau segala bagaimana? sesuatu itu ada solusinya. Yang penting terbuka saja. Oh gitu ya, memahamkan keterbukaan itu penting gitu Nji. Oke, baik, luar biasa. Lalu Bunda, tentu saja dalam sebuah instansi itu banyak sekali dilema etika yang dihadapi ya Bundanya. Nah, apalagi SD Muhammadiyah Kleico itu cukup besar sekali. Nah, adakah di sini itu sebuah tata kala ataupun sebuah jadwal di mana di situ mengandung tertuang kegiatan penyelesaian beberapa masalah mungkin seperti itu, atau Bunda secara insidentil
ketika ada masalah langsung Bunda selesaikan. Nah, apakah ada jadwal yang runtut atau bagaimana Kalau Bunda? hati kecil itu selalu pengen yang namanya masalah itu segera selesai. Oh gitu. Ya ada masalah yang segera selesai, ada yang selesai dengan sendirinya, Selesai dengan waktu. ada yang memang diatur gitu ya. Jadi itu tadi ikuti prosedur aja. Nanti kalau di tingkat kepegawaian selesai ya sudah. Gitu. Kalau kadang ada yang pengen sendiri ketemu saya ya silakan. Oke, berarti menyesuaikan ya Bunda ya, menyesuaikan. Kita tidak saklek, prosedur tetap ada, namun kalau di tingkat kepegawaian sudah cukup, ya cukup. Namun apabila harus Bunda yang menyelesaikan, maka tidak apa-apa dan tidak harus menunggu jadwal. Ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini tentu saja, ya belum tentu saja ya, saya pikir adakah faktor atau mungkin seseorang yang mungkin di sini cukup berperan bagi Bunda dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut Bunda? Ya kalau saya yang jelas terkait dengan kesiswaan, siswa orang tua kesiswaan. Kalau teman-teman guru ya tendik, itu yang cukup membantu terkait dengan itu. Dan apa ya teman-teman itu sudah kalau dengan tendik, makanya kalau kita the right man in the right job ya, memilih tendik itu ya yang orangnya humble, orang nggak segan-segan untuk diskusi atau curhat. Oke, luar biasa. Berarti memang harus paham psikologi manusia juga ya Bunda ya. Keren. Oke. Nah, ini yang terakhir dari semua hal yang telah Bunda sampaikan tadi, tentu saja banyak pembelajaran yang bisa kita petik bersama. Nah, kalau dari sudut pandang Bunda sendiri dan juga dari pengalaman-pengalaman Bunda yang selama ini Bunda lakukan terhadap penyelesaian terhadap kasus dilema etika ini, ada nggak Bunda? Mungkin bisa ceritakan sedikit pembelajaran yang telah Bunda petik dari kegiatan-kegiatan. Manusia itu tidak sempurna. Setiap orang berbuat salah, yang penting kemampuan berefleksinya itu dan mengambil hikmah dari semua itu. Dan segala sesuatu yang namanya masalah pasti ada solusinya. Oke. Tabayun, bermusyawarah, cari win-win solution. Oke, keren. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan dan ilmunya Bu Hindun. Baik, sekian sesi dari saya bersama Bu Hindun di SD Muhammadiyah Gleca 1. Terima kasih. Matur nuwun sangat ya Bunda. Pon. Monggo ya dia di Siap. Ini dari